Dia ini merupakan seorang mantan polisi Rusia yang membunuh 37 wanita dan beberapanya itu masih berumur 8 tahun loh udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Payang. Halo Dani, jumpa lagi dengan Cici Max. Terima kasih udah klik video ini. Seperti biasa jangan lupa ya untuk like dan subscribe-nya ya dah. Nah, pada video kali ini, Cici akan melanjutkan membahas penjara-penjara tangguh di dunia yang ini merupakan part 2-nya. Buat udah nih yang belum nonton part 1-nya, boleh dicek lagi. Penjara pertama yaitu penjara Bomana di Papua Nugini. Nah, Dauni, Bomana ini terletak di tepi hutan gak jauh dari pusat ibu kota Papua Nugini. Bomana juga merupakan salah satu penjara terburuk di dunia karena adanya dugaan korupsi, kekerasan, dan para tahanannya yang kabur massal. Menurut survei ekonomi, Papua Nugini ini merupakan salah satu tempat huni terburuk di bumi karena tingkat kriminal, kejahatan, dan kultur gangnya yang sangat tinggi. Saking kerasnya kehidupan di negara ini, para kelompok geng ini saling berebut wilayah kekuasaan yang menyebabkan setiap 2 hari terjadi pembunuhan. Nah, udah, tingkat pengangguran di sini juga sangat tinggi mencapai 90% sehingga banyak terjadi tindakan kriminal yang membuat pengadilan itu sampai kewalahan karena saking banyaknya para tahanan baru yang masuk menumpuk di penjara dan harus menunggu waktu yang lama sampai sidang mereka dilakukan. Nah udah, penjara Bomana ini dihuni lebih kurang dari 600 narapidana. Nah, rumor mengatakan bahwa di sini kurang bahan makanan karena anggaran dari pemerintah itu sangat sedikit. Sedangkan untuk tahanannya itu melebihi kapasitas dan juga adanya kekejaman sipir di sini. Penjara Bomana ini dibagi menjadi 3 camp ya udah. Nah, camp pertama itu terdiri dari 13 blok sel. Nah, yang menahan 400 tahanan mulai dari pembunuh, perampok, sampai anggota geng yang sangat berbahaya. Untuk satu blok sel itu terdapat 50 lebih tahanan sementara. Nah udah tahu kenapa dibilang tahanan sementara? Itu karena tahanan ini harus menunggu untuk waktu yang sangat lama, sampai bertahun-tahun, sampai sidang mereka dilakukan. Jadi kalau mereka itu bersalah atau enggaknya nggak peduli, mereka tetap ditahan di sini. Nah ya udah, setiap blok sel ini memiliki seorang ketua. Nah, tahu nggak udah bagaimana cara pemilihan ketua ini? Berdasarkan berapa lama dia udah ditahan di penjara. Nih contohnya ya udah. Si A ini udah ditahan selama 20 tahun, sedangkan si B 15 tahun. Nah, yang pantas menjadi ketua itu si A 20 tahun. Karena makin lama dia ditahan di penjara, dia semakin dihormati. Enaknya jadi ketua ya udah, dia itu memiliki ruang sendiri di dalam blok sel dan dikasih alas juga selimut. Nah, bagaimana dengan tahanan yang lain? Mereka itu tidur bersama-sama di lantai, nggak ada alas, nggak ada selimut, jadi mau kedinginan atau nggak peduli, mereka tuh tidur aja di sana. Nggak hanya itu, ketua ini juga memiliki tugas di dalam blok, yaitu menjaga ketertiban dan keamanan para tahanan yang ada di sana. Para tahanan di sini dikurung selama 16 jam sehari ya dah. Nah, karena kurangnya anggaran, untuk membersihkan lantai aja mereka itu menggunakan baju bekas, nggak ada peralatan seperti sapu atau kain pel. Nah, mereka juga nggak banyak kegiatan karena mereka itu nggak boleh bekerja di dalam penjara. Dan juga mereka itu nggak diberikan program edukasi. Jadi untuk para tahanan di sini mereka itu harus berusaha dan berinisiatif sendiri. Camp kedua atau disebut juga sebagai sel level VIP. Nah ya udah, satu blok itu berisi 30 orang tahanan. Di sini disebut sebagai level VIP, tahu nggak udah kenapa? Karena berisi orang-orang yang berkedudukan tinggi seperti polisi, tentara, anggota parlemen, dan pebisnis. Dan juga di sini berbeda dengan camp sebelumnya. Mereka udah memiliki ranjang dan dikasih 2 selimut, yang satunya itu digunakan sebagai alas. Di camp ini mereka bisa bekerja udah seperti memasak makanan untuk para tahanan yang lain. Udah tahu nggak? Makanan mereka itu cuma nasi putih dan ikan kaleng. Di sini ada prinsip loh udah, siapa cepat dia yang dapat. Nah, kenapa?
begini, siapa yang datang duluan itu yang akan diberi nasi putih. Yang telat datang ternyata nasinya udah habis, ya udah mereka nggak dapat apa-apa. Mereka itu harus menunggu sampai makan sore. Dan sedangkan untuk sarapannya mereka itu cuma dikasih segelas teh dan biskuit. Melihat kondisi seperti ini, mereka pun coba untuk berladang dan beternak. Hasil ladang itu seperti sayur-sayuran, nanti akan dibagikan ke tahanan yang membutuhkan. Nah, bagaimana dengan hasil ternak? Itu untuk dijual loh, udah. Boleh dimakan oleh mereka cuma pada saat perayaan khusus saja. Nah, di sini bagaimana jika ada para narapidana ini yang bertengkar atau melanggar aturan? Mereka itu akan dimasukkan ke dalam penjara isolasi selama sebulan dan cuma boleh keluar 1 jam seharinya. Nah, bagaimana untuk makanannya? Mereka akan mengandalkan napi lain untuk membawakan ke sana. Jika nggak ada yang bantu, ya udah mereka kelaparan aja di sana dah. Nah, sekarang kita masuk ke tim ketiga ya udah. Di sini adalah tempat para napi yang dianggap nggak akan pernah kabur. Nah, mereka dipersiapkan untuk reintegrasi atau kembali ke kehidupan masyarakat. Nah, tempat ini sangat berbeda ya udah dengan tim-tim sebelumnya. Mereka itu dibolehkan untuk membawa peralatan-peralatan pribadi seperti kipas angin, televisi, bahkan meja kerja. Nah, di sini juga diisi oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi. Jadi udah nanti pada saat mereka mendapatkan bebas bersyarat, mereka itu akan mengisi laporannya sendiri. Nah, kenapa nggak para sipir? Karena hampir semua sipirnya itu nggak bisa bikin laporan. Jadi enak dong, terserah mereka mau ngisi apa di laporan mereka itu. Penjara kedua yaitu penjara Nuuk di Greenland, Denmark. Nah, penjara ini terletak di daerah terjal ibu kota Greenland, Anstalten. Penjara yang baru dibuka ini berada di tengah-tengah salju loh udah, dan menampung para penjahat yang berbahaya seperti mantan penguasa kolonial. Ini merupakan tempat eksperimen manusia yang sangat berani, karena dulunya dalam Nuuk ini nggak memiliki penjara berkeamanan maksimum, jadi napi-napi yang berbahaya ini dikirim ke Denmark. Saat ini di Greenland tingkat kejahatan dan pelecehan seksualnya itu sangat tinggi loh udah. Bahkan ya pembunuhannya itu lebih banyak 2 kali dari Amerika. Bayangkan itu udah. Nuuk ini seperti komunitas kecil yang semua orangnya itu saling kenal. Misalnya aja nih dah ya, si A melakukan kejahatan, nanti si B sampai si Z kenal. Nah, masuk penjara, lah polisi ini mungkin kenal juga sama dia, bahkan teman satu sekolah mereka. Penjara Nuuk ini udah hanya berkapasitas 48 orang dan sebagian besarnya mereka itu dipulangkan dari penjara di Denmark. Nah, juga tempat ini untuk rehabilitasi progresif yang mana kekuatan arsitekturnya itu untuk mempengaruhi perilaku manusia. Penjara ini dibangun seperti desa kecil dengan 3 tingkat, adanya blok tempat tinggal, ruang kesehatan, fasilitas pendidikan, perpustakaan, dan tempat ibadah. Juga di sini menerapkan sistem terbuka. Nah yaudah nih, untuk diketahui penjara di sini jendelanya itu nggak dipasang jeruji loh, cuman kaca aja. Nah bahkan rancangannya itu menghadap ke pemandangan alam yaitu pegunungan tinggi yang bernama Sermisiak. Di sini penjaga tidak membawa senjata lah udah. Ini bertujuan agar para narapidana dengan sipirnya itu membangun hubungan yang lebih baik. Nah, uniknya penjara ini ya udah mereka itu memiliki lift dan kamarnya itu seperti kamar hotel yang mana di dalamnya itu ada kasur, wastafel, televisi, bahkan shower untuk mandi ya udah. Jadi beda banget lah dengan penjara yang kita bayangkan. Penjara ketiga yaitu penjara Porto Velho di Brazil. Nah udah, penjara ini juga merupakan salah satu penjara yang sangat berbahaya di dunia karena dalam 15 tahun terakhir aja udah ada 5 kerusuhan yang memakan banyak korban jiwa. Ini disebabkan karena adanya 2 geng yang terproduktif di Brazil, yaitu Red Command atau disingkat dengan RC dan Primeiro Comando de Capital dan singkat dengan PCC. Nah, tahu nggak udah? Kedua geng ini dibentuk dari dalam penjara. Anggotanya ini menyebar ke seluruh pelosok Brazil karena perebutan perdagangan narkoba yang berubah menjadi perang sadis. Penjara ini menampung lebih kurang 8.000 orang narapidana yang mana kompleksnya itu terdiri dari 9 bangunan ya, Dan.
Nah, bangunan ini nantinya dibagi menjadi beberapa unit. Yang unit pertama ini disebut dengan Pandina, yaitu unit intimidasi untuk para pendatang baru yang akan dipantau. Nah, nanti mereka akan diinterogasi untuk menilai risiko dan menentukan afiliasi geng mereka. Unit kedua adalah unit Enio yang terdiri dari 3 blok sel perumahan tempat 620 orang napi. Nah, di sini juga disebut sebagai pavilion ya udah. Unit ini hanya menampung geng PCC. Kenapa? Karena tahun yang lalu itu ada pembantaian yang dilakukan oleh geng PCC kepada 2 orang anggota geng RC. Nah, jadi bagaimana dengan anggota RC yang ada di pavilion? Mereka itu akan dikurung di sel yang terletak di sebelah pos penjaga. Nah, itu bertujuan untuk keselamatan mereka karena mayoritas yang ada di pavilion ini adalah geng PCC. Selanjutnya adalah unit keamanan super 470. Ini merupakan tempat yang terpisah untuk menampung para penjahat yang sangat berbahaya seperti para pemimpin geng-geng RC maupun PCC. Lanjut lagi udah, unit berikutnya itu adalah Akuda. Nah, di sini adalah proyek yayasan amal yang dilakukan oleh mantan napi tetapi sudah disetujui oleh otoritas penjara. Di sini mereka mengajarkan keterampilan hidup bagi para tahanan yang ingin berubah. Nah, juga mereka mengadakan ritual Amuzon kuno untuk membersihkan spiritual mereka. Gak hanya itu udah, mereka juga bisa bekerja dan mendapatkan gaji. Yang keempat adalah penjara Takumbo di Paraguay. Nah udah, ini juga merupakan salah satu penjara berbahaya karena ini adalah rumah 4.000 orang narapidana terburuk di negara ini, mulai dari pengedar narkoba sampai pembunuh. Nah udah, penjara ini juga kekurangan dana, jadi para tahanannya itu harus berjuang untuk setiap $1. Siapa kuat, dia yang bertahan. Belum lama ini 2 tahanan dibunuh dalam kerusuhan antar 2 geng. Ini untuk memperebutkan wilayah kekuasaan pendangan narkoba. Ini dikarenakan faktor kemiskinan penduduk lokal ini yang sangat tinggi. Jadi mau nggak mau ya udah, mereka itu harus memilih masuk ke salah satu geng untuk bertahan hidup. Nah, penjara ini juga hanya memiliki 35 orang penjaga untuk 4.000 narapidana. Nah udah, bayangkan perbandingannya, 35 penjaga untuk 4.000 narapidana. Bukankah itu sangat besar sekali ya? Nah, jadi jelas banget bahwa penjara ini emang kekurangan dana. Nah, karena kurangnya penjaga dan pengawasan, hampir setiap 2 minggu itu ada tahanan yang tewas. Ini disebabkan udah, pada saat ada napi baru yang masuk, para penjaga ini cuma menggunakan detektor logam, tidak diperiksa sampai ke bagian dalam bajunya, sehingga para napi yang baru masuk ini gampang untuk menyelundupkan pisau atau pistol. Penjara ini terdiri dari beberapa bangunan ya udah. Nah, bangunan pertama itu disebut juga dengan King Lodo. Nah, ini terlihat seperti di daerah kumuh yang luas, penuh sesak dan berbahaya. Tidak seperti penjara biasanya ya udah. Di sini nggak mempunyai sel apalagi ranjang. Nah, para napi di sini tampaknya seperti hidup di luar penjara dan sangat-sangat berantakan. Mereka itu tidur di tempat terbuka dan atapnya itu hanya menggunakan seng. Nggak ada beton atau apapun di atasnya, cuma seng udah. Jadi sangat panas jika kita berada di bawah itu pada siang hari. Intinya, Tinglodo ini tempat para tahanan yang gak mau ngikut aturan. Bahkan mereka bebas menggunakan kokain karena para penjaga ini gak ada yang mengawasi dan menghentikan mereka. Nah, di Takumbu juga jika tidak punya uang ya, mereka itu akan mengais sampah. Mereka mulai mencari sisa-sisa makanan, sisa sayuran, botol-botol bekas, bahkan puntung rokok yang nantinya itu akan dijual kepada tahanan lain. Nah, setelah mendapatkan uang, itu digunakan untuk membeli narkoba. Nah, bangunan berikutnya adalah Pavilion D. Nah, di sini ya udah terdiri dari sel-sel yang menampung 150 tahanan yang dibiayai oleh gereja Katolik. Bangunan ini memiliki pemimpin yang mengatur dan yang membuat keputusan di pavilion.
Tidak seperti di Tengado, napi di sini nggak perlu bayar lah udah. Sel-selnya udah bersih dan di setiap selnya itu terdapat televisi. Untuk menempati kaki lima ini, para napi hanya harus mematuhi peraturan yang diberikan oleh gereja. Nah, salah satu syaratnya ya udah mereka itu harus bekerja selama 4 jam per harinya. Misalnya pekerjaannya itu seperti tukang kayu atau pekerjaan di dapur penjara. Nanti mereka akan mendapatkan upah dari pekerjaannya ini. Nah, udah bagi para tahanan yang melanggar, nanti mereka akan dikembalikan ke Tinglado. Nah, untuk diketahui ya udah setiap napi di sini membawa senjata tajam kemanapun mereka pergi. Nah, kenapa? Ini digunakan untuk melindungi diri mereka sendiri jika terjadi kerusuhan di dalam penjara. Nah, kita masuk ke bangunan berikutnya ya udah dinamakan pasar. Pasti udah bertanya-tanya, pasar? Ada pasar di dalam penjara? Nah, saking gilanya tempat ini ya udah, penjara juga mempunyai pasar di mana para tahanan bisa menjalankan bisnis. Ini dikarenakan kurangnya dana dari pemerintah, maka wira swasta itu dianjurkan oleh pihak berwenang. Ada laundry, ada restoran bagi napi yang memiliki uang dan gak suka dengan makanan penjara. Gaknya itu udah ada tukang cukur, pembuat tato, bahkan tukang kayu yang membuat furnitur khusus para napi yang kaya. Untuk tinggal di bagian ini ya udah dianggap sebagai hak yang istimewa karena itu nggak gratis, harus punya uang. Misalnya aja ingin tinggal di lantai 1 harus membayar $150 per bulan. Nah, jika ingin tidur di salah satu kamar harus membayar $500 sampai $600 per bulannya. Para penjaga terlibat dan mengambil bagian di sini, tetapi udah tetap para napi yang menjalankannya. Jadi kalau kita bayangkan itu di dalam Pakumbu itu seperti ada kotak kecil, bener-bener penjara yang sangat aneh ya. Penjara terakhir yaitu penjara Zhytomyr di Ukraina. Nah yaudah, penjara ini merupakan salah satu penjara yang ditakuti di Eropa Timur karena rumah bagi para pemerkosa, pembunuh, dan salah satu pembunuh berantai terproduktif dan sadis sepanjang masa. Penjara ini juga bobrok dan kekurangan staf. Banyak para tahanan yang berkeliaran. 5 tahun yang lalu, Zhytomyr ini menghadapi tuduhan atas korupsi sipir, kebrutalan, dan penganiayaan terhadap para narapidananya. Sehingga pemerintah hanya membatasi bagi kejahatan ringan yang dibebaskan, sedangkan 600 napi lainnya menetap di Zhytomyr. Ini diakibatkan karena pada tahun 2014 ya udah, Rusia ini berperang melawan Ukraina yang menyebabkan hancurnya ekonomi di negara Ukraina. Penjara ini sangat luas ya udah, kira-kira berukuran 200.000 meter persegi. Nah, bagi para napi baru atau yang berkelakuan baik, mereka itu akan ditempatkan di koloni 4. Di sini seperti ruangan yang berisi 30 sampai 40 ranjang. Di koloni 4 ini juga disediakan ruang dapur dan ruang televisi. Nah, untuk pintu kamar dan pintu lainnya itu nggak dikunci ya udah nih, cuman gerbang besarnya aja. Jadi, buat para tahanan di koloni 4 ini benar-benar diberi kebebasan. Bangunan berikutnya adalah pit. Nah udah nih, pit ini merupakan tempat isolasi bagi tahanan yang ketahuan menyimpan miras dan narkotika, serta tempat para tahanan yang berkelahi atau mencuri. Mereka akan dikurung di sel sempit sampai 2 minggu udah. Nah, pit ini bisa membuat para tahanan menjadi stres dan frustasi, sampai-sampai beberapa sipir menemukan tahanan ini yang melakukan gantung diri setelah dihukum di sini. Di penjara ini ada bangunan yang berkeamanan maksimum tinggi, tempat dikurungnya 200 napi yang disebut juga dengan nama koloni 8. Nah yaudah, unit ini tempat mengurung kriminal-kriminal yang paling menakutkan dan harus menghabiskan sisa hidupnya di sana. Salah satu pembunuh berantai yang paling produktif dan sangat keji bernama Serhiy Kars.
Dia ini merupakan seorang mantan polisi Rusia yang membunuh 37 wanita dan beberapanya itu masih berumur 8 tahun udah. Dia mengidap nekrofilia, yaitu kelainan jiwa dalam bentuk ketertarikan terhadap mayat. Diduga masih banyak korban yang tidak diketahui dari terornya selama 25 tahun. Nah udah, penjara Zhytomyr ini juga memiliki zona industri sendiri ya, seperti pabrik baja dan penggergajian. Jadi para tahanan bisa bekerja dan mendapatkan upah. Bahkan mereka juga memiliki pemadam kebakaran sendiri. Karena kurangnya anggaran dari pemerintah, untuk makan mereka hanya mendapatkan 6%. Untuk diketahui ya Doni, Ukraina ini menetapkan hukum baru, yaitu para tahanan ini diizinkan untuk menikah bahkan pembunuh berantai sekalipun. Nanti mereka juga akan mendapatkan hak kunjungan suami istri yang difasilitasi, yaitu sebuah kamar yang di dalamnya itu terdapat ranjang yang besar, kulkas, televisi, oven, mesin pembuat kopi, pokoknya seperti kamar hotel yang lengkap ya udah. Jadi, Zhytomyr ini memang penjara yang sangat membingungkan, di mana para pembunuh bisa menggunakan senjata tajam, pembunuh berantai bisa menikah, dan usaha dari mereka untuk bertahan dari anggaran yang sangat sedikit. Oke deh udah nih, itulah penjara-penjara tangguh di dunia part 2. Jadi sekian dulu ya video Cece kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune ya Dauni. Payang, payang, payang.